dalam ruang kebaktian dengan berbagai macam konsep berpikir. Ada yang datang karena memang sudah jadi tradisi untuk hadir dalam kebaktian pada hari Minggu. Rasanya tidak enak kalau tidak datang kebaktian. Ini salah satu konsep. Yang kedua, mungkin bisa bertemu sahabat dan teman dan kenalan di tempat kebaktian yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Yang ketiga, kalau saya tidak ke gereja, orang nilai saya keluarga Kristen tapi tidak tahu beribadah. Nah, yang keempat ini yang saya perlu kita serius menaruh perhatian dan melakukannya. Saya pergi untuk ketemu Tuhan dan sambut firman-Nya dan melakukan dalam hidup. Nah, dengan berbagai macam konsep ini, maka sore ini saya perlu membaca bagi kita apa yang ada di dalam Markus pasal 6 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya baca. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Jadi ayat ini bicara tempat asalnya Tuhan Yesus setelah kembali dari pelarian Yusuf dan Maria menuju ke Mesir waktu Herodes mau bunuh Yesus. Lalu waktu kembali dari Mesir, mereka tidak berani tinggal di Yerusalem karena raja pengganti Herodes adalah raja yang sangat sadis. Jadi mereka tidak tinggal di Yerusalem, tapi mereka teruskan perjalanan mereka ke Nazaret. Jadi Tuhan Yesus tumbuh besar secara manusia itu ada di Nazaret. Jadi maksud tempat asalnya adalah Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah. Jadi ini Yesus sudah selesai dibaptis. Kalau kita baca Matius pasal 3, ketika ia datang pada umur 30 tahun, dia dibaptis di Sungai Yordan, lalu dia mulai pelayanan. Jadi pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Oleh tangannya mana itu? Ya, ada tanda tanya besar karena memang itu perilaku orang di Nazaret. Nah, sampai di ayat yang kedua ini saya ingin kita ikut sama-sama merenungkannya. Waktu Yesus berkhotbah di dalam sinagog, karena Bait Allah ada di Yerusalem. Di setiap kota di seluruh Israel ada tempat sembahyang namanya sinagog, sama seperti pos gereja cabang begitu. Yang kecil namanya sinagog. Jadi di Nazaret itu ada sinagog. Di mana ada sinagog, di situ ada imam, ada orang Farisi, orang Saduki, ada ahli Taurat.
Waktu dia mengajar dan berkhotbah di dalam sinagog atau di rumah ibadah pada hari Sabat itu, kita lihat pertanyaan daripada mereka yang hadir dalam kebaktian itu. Pertanyaan mereka pertama, dari mana diperolehnya? Mereka takjub, apa yang Yesus ngomong? Lalu perasaan dan rasa takjub ini tidak diikuti dengan pertobatan, tidak diikuti dengan transformasi hidup atau perubahan hidup, tapi diikuti dengan konsep lain. Dia datang untuk menilai dari mana dia dapat ini. Kenapa mereka punya pertanyaan itu? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Karena kalau kita baca terus ayat 3, mereka sudah terformat di otak mereka dan mereka tahu. Ayat 3, bukankah ini tukang kayu? Anda lihat status sosial mulai diungkit ke permukaan. Bukankah dia tukang kayu? Bukankah ibunya janda? Sebab Yusuf sudah mati waktu itu. Bukankah saudara-saudaranya ada di sekitar kita? Mereka bukan bupati, mereka bukan camat, mereka bukan pegawai yang berstatus kedudukan tinggi, mereka tukang kayu. Jadi kalau mereka omong dari mana dapat hikmat itu, artinya berkaitan dengan pendidikan. Masa janda bisa kasih sekolah anaknya sampai omongnya pintar penuh wibawa seperti itu? Mana tukang kayu ada duit yang banyak sehingga bisa belajar di Universitas Gamaliel pada waktu itu. Jadi mereka hadir dalam konsep bukan mau bertobat. Memang mereka takjub apa yang Yesus omong. Tetapi selanjutnya mereka mulai ungkap, mulai utik menyangkut pada status sosial, latar belakang pendidikan, keluarga yang ada. Mereka keluarga miskin. Apalagi Yusuf sudah meninggal. Jadi kehadiran dalam pertemuan ibadah sejauh takjub saja, lalu tidak sampai kepada tahap menyambut firman Allah, tapi datang dengan konsep untuk melihat status sosial, latar belakang, siapa dia yang berbicara, dia dari keluarga yang elit atau dari keluarga jet set atau dari keluarga miskin. Dia datang untuk itu. Nah, kalau hadir di dalam pertemuan ibadah dengan punya konsep seperti ini, itu yang menjadi masalah. Kekristenan kita, long time you come and attend in the church, you not get transformation in your life. Begitu lama kita ada di dalam gereja, dan kalau cara kita berpikir dengan konsep-konsep yang model begini, kita tidak akan mengalami sebuah perubahan dan tidak mengalami kebangunan rohani dan tidak mengalami kegerakan rohani dari dulu dan seterusnya begitu saja. Saya baca ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria si janda itu? Kan Yusuf sudah mati. Saudara Yakobus, saudara Yoses, saudara Yudas dan Simon, mereka kan bukan pejabat, mereka orang-orang biasa. Lalu tidak dituturkan pekerjaan mereka apa, tapi yang jelas mereka bilang Yesus tukang kayu karena dia punya bapak tukang kayu, Yusuf tukang kayu. Lalu kalimat berikutnya,
ending daripada konsep datang ke dalam bait Allah, datang ke dalam sinagog, datang ke dalam gereja, datang ke dalam ibadah dengan cara berpikir yang salah, mindset yang salah, yang tidak mengalami perubahan. Kita baca kalimat terakhir dari ayat 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka harap seorang raja yang berkhotbah. Mereka harap seorang yang luar biasa berkhotbah. Mereka harap seorang yang punya S1, S2, S3, S4 berkhotbah. Tapi mereka dapatkan ini tukang kayu. Dia punya mama janda. Mereka keluarga miskin. Saya ingat waktu saya, Ibu Gembala dan beberapa 40 orang lah dari gereja ini, kita sampai di Nazaret, lalu masuk ke bekas rumah daripada Maria dan Yusuf, dan bekas rumah dari Tuhan Yesus di Nazaret. Kita lihat lalu diterangkan oleh tour leader orang Yahudi di situ. Dia bilang gambaran ini tempat masak, ini tempat tidur, ini tempat anak-anak tidur, dan dia bilang ini gambaran dari keluarga yang paling miskin dari gambaran rumah yang ada. Rumah Yusuf dan Maria dan Yesus dan saudara-saudaranya itu sekarang telah dibangun sebuah gedung gereja besar, dan itu rumah di tengah-tengah gereja itu. Mari kita lihat, apakah kita datang ke gereja dengan konsep yang mana? Kita mau lihat siapa yang berkhotbah, yang punya status sosial model apa, ataukah firman yang disampaikan oleh siapa saja? Seandainya tidak begitu, dia punya ending seperti ini, lalu mereka kecewa dan menolak dia, bukan menerima dia. Padahal kalimat permulaan, perkataan permulaan dari ayat yang kedua, jemaat yang besar hadir itu takjub. Jadi takjub saja tidak cukup kalau tidak ada action untuk ikut firman Allah. Kagum-kagum saja terhadap si pembicara tidak cukup. Kagum-kagum saja kepada pengkhotbah tidak cukup. Apalagi kalau orang dengar pengkhotbahnya dari Amerika, dari Australia, dari Eropa, dari negara-negara di mana terjadi kegerakan yang besar, lalu kita sampai kepada tahap wah, hebat, wah, luar biasa. Tapi step berikutnya tidak positif, maka takjub tidak berarti apa-apa. Sebab ini mereka takjub, tapi tidak ada langkah berikutnya untuk menyambutnya. Bahkan mereka menyodorkan penilaian-penilaian. Who is the speaker? Siapa pembicara itu? Oh, the carpenter. Oh, tukang kayu. His mother is widow. Ibunya janda. His brother have not worked. Saudara-saudaranya tidak punya pekerjaan yang mengangkat martabat. Buat apa dengar sama dia? Buat apa sambut apa yang dia bilang? Itu persoalan. Jadi kalau kita datang dengan tidak menyiapkan hati kita ke dalam pertemuan ibadah untuk menyambut firman Tuhan, maka kita keluar dari ruang kebaktian ini, kita tidak akan seperti orang di Nazaret tolak Yesus, tapi kita sendiri
secara diam-diam tidak bersama Yesus pulang, tidak bersama firman pulang. Sebab Yohanes pasal 1, John chapter 1 verse 1 to 3, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, in the beginning is the Word with God, the Word was God. Pada mulanya firman itu, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kalau kita baca terus ayat 14, the Word become flesh, the Word become human being. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kalau kita baca ayat 12 lagi, dia berkata, seberapa banyak yang menerimanya diberi hak dan kuasa. Siapa? Firman yang sudah jadi manusia. Mereka akan dapat kuasa. Ini mereka tidak lakukan menerima firman, tapi mereka ada dalam pertemuan ibadah dengan menilai, menyinggung persoalan status sosial. Sebab mereka menyampaikan kalimat yang penuh dengan nilai-nilai kritik. Dari mana sih dia dapat pengetahuan itu? Mamanya miskin, dia tukang kayu. Dari mana dapat otoritas seperti itu? Percakapan yang begitu hebat. Bukan mereka sambut firman Allah. Nah, kini di berbagai macam pertemuan ibadah sampai kepada KPI, KKR, orang datang hanya untuk wah, takjub. Tapi when they back home, what they bring to their home? Ketika mereka pulang, apa yang mereka bawa ke rumah? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, lebih daripada itu perlu kita berpikir begini. Siapapun juga yang berkhotbah, sampai Tuhan Yesus berkhotbah, Sang Allah, Sang Pencipta, karena Kejadian pasal 1 ayat 1-2 itu bicara kepada kita. Pada mula Allah menciptakan pakai apa? Berfirman. Firman itu siapa? Yesus. Berarti sudah ada dari permulaan. Lalu Roh Allah melayang-layang. Berarti Roh Allah sudah ada, Trinitas sudah ada tuh. Dari awal. Berarti Yesus sudah ada. Tapi waktu itu belum nama Yesus, namanya Firman. Sang Pencipta. Ini yang berkhotbah, ini yang berbicara. Dan kalau kita baca selanjutnya, hanya 1-2 mujizat terjadi di Nazaret. Dibanding dengan kota-kota lain, keajaiban jauh lebih besar, beratus beribu kali. Dan terjadi kebangunan rohani, terjadi revival, terjadi kegerakan, terjadi berbagai mujizat dan tanda heran. Tapi di Nazaret begitu sedikit, karena cara mereka menyambutnya itu yang tidak benar. Jadi siapa saja mau berkhotbah, Tuhan Allah berkhotbah juga. Ketika kita seperti ini, Tuhan Yesus, Tuhan Allah sama, dia berkhotbah, orang tidak terima mujizat tidak jadi, kegerakan rohani tidak jadi, kebangunan rohani tidak jadi, terjadi kebangkitan semangat beribadah tidak jadi, malah mereka menolaknya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya lanjut baca ya ayat yang keempat. Ini yang Yesus bilang. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Kenapa Tuhan Yesus omong begitu? Memang di Nazaret mereka bikin begitu. Mereka lihat status sosialnya, mereka lihat siapa dia. Mereka tidak lihat dia sebagai Tuhan dan sebagai Allah, sebagai Sang Pencipta, sebagai Juru Selamat. Dia sudah berkhotbah, dia sudah menyampaikan firman Allah, dia sudah sampaikan suara pertobatan, dia sudah sampaikan berita kasih karunia. Tapi orang di Nazaret tidak terima, tidak sambut. Kalau Tuhan Yesus bilang,
Yang tidak sambut adalah kotaku sendiri, Nazaret. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau begitu memang benar seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri, di kotanya sendiri, kecuali di tempat langit. Itu sebabnya daftar kegerakan yang paling banyak itu bukan ada di Nazaret, karena Nazaret sudah tolak dia. Daftar kegerakan yang banyak, mujizat yang banyak, tanda heran yang banyak, yaitu terjadi di luar Nazaret, tempat tinggal Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya sendiri. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi di desa lain dia pergi. Yesus sendiri heran. Mereka takjub sama saya, tapi mereka tidak terima saya. Apakah ini spirit yang sedang terjadi hari ini dalam gereja Tuhan? Banyak orang takjub. Oh, gedung gerejanya bagus. Oh, ada pengkhotbah bagus. Tapi tidak ada step berikutnya, selanjutnya, yaitu menyambut firman. Yang ada mungkin datang untuk ketemu teman, datang karena takut orang nilai orang Kristen tidak tahu ibadah, datang barangkali untuk menilai seperti orang di Nazaret, untuk melihat status sosial saudara-saudara yang ada dan lain-lain. Ketika itu konsep kita, berapa puluh tahun pun kita ada dalam gereja, kita tidak akan mengalami keajaiban dan mujizat. Sampai ke dalam kehidupan keseharian kita tidak akan terjadi transformasi. Tapi waktu kita sambut dia, dia punya cerita lain. Ini Tuhan Yesus sendiri yang khotbah. Karena hati tidak siap, tidak jadi apa-apa di sana. Lalu saya ingat keadaan di dalam perjanjian lama. Seorang yang mungkin tidak punya pendidikan teologi yang baik, dia hanyalah seorang Yahudi, Yudaisme yang ekstrim dalam prinsip Yudaisme. Dia disuruh untuk pergi ke Niniwi, lalu dia lari. Dan kita semua tahu cerita itu dalam Yunus pasal yang ketiga. Dan waktu dia lari, dan kita tahu dia turun ke Yafo, dia naik perahu. Jadi dia turun dari Yerusalem ke Yafo, lalu dari kota Yafo di pinggir pantai. Saya juga berkesempatan pergi ke kota Yafo untuk lihat di mana Yunus naik perahu. Jadi kita dibawa untuk lihat ini Yunus naik perahu dari sini di kota Yafo, di laut Mediterania itu. Dia turun ke dalam perahu, langsung dia turun ke perut perahu, tidur di situ, berakhir dia turun ke laut, dari laut dia turun ke perut ikan, dari perut ikan turun ke dasar laut, dia turun terus. Itulah kehidupan orang yang saya anggap mendendam orang lain, karena dia benci sekali orang Niniwi, karena bangsa suku Niniwi itu menyiksa bangsa Yahudi cukup lama. Jadi waktu suruh dia pergi ke sana, dia tidak mau pergi. Tetapi oke, kita teruskan cerita singkatnya. Di dalam perut ikan, ternyata Yunus berdoa, menyadari kesalahannya, lalu dimuntahkan ke tepi pantai. Dimuntahkan ke tepi pantai, pasti ikannya tidak naik ke darat. Pasti di pinggir pantai, kira-kira kalau ikan besar kira-kira barangkali laut sedalam ini, barangkali ikan muntah dia di situ. Dan keluar dari dalam perut ikan, dia tidak berpakaian dong, sudah pasti telanjang. Lalu ada analisa dari para teolog, kira-kira dia masuk ke Niniwi itu dia telanjang atau dia pakai daun atau dia pilih
Pakaian-pakaian bekas di sepanjang pinggir laut itu lalu dia pakai. Lalu dia pergi untuk berkhotbah di Niniwi. Dia pergi masih bau amis. Dia pergi barangkali masih lumut laut masih ada yang di rambutnya. Tapi waktu dia berkhotbah, orang Niniwi kan sudah siap hati. Dengar bahwa 40 hari lagi Tuhan curahkan hukuman buat bangsa. Semua punya